Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Harina Edi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Hari ini kami dari kelompok sumber daya akan melakukan sebuah podcast bertemakan lingkungan, yang mana lingkungan ini selalu berkaitan dengan diri kita. Diri kita tidak akan pernah lepas dari lingkungan, dan lingkungan juga akan selalu melekat dalam diri kita. Tetapi di dalam lingkungan itu pastinya ada masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang akan kita ajak ngobrol untuk masalah lingkungan ini. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Ferdiansyah, dan di sebelah saya ada dua rekan saya. Saya Suwaibatul Aslamia dan saya Ana Fitria. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Untuk para pemirsa di luar sana, termasuk yang saya hormati, Pak Heri Naredi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah yang sedang teman Emban. Mungkin beliau sudah paham dengan saya pribadi. Nama saya adalah Muhammad Ridwan Ayubi. Saat ini saya masih menjadi pelatih Hizbullah Atau Nuhangga, unit kegiatan mahasiswa Hizbullah Atau Nuhangga. Dan latar belakang saya juga lulusan dari PGSD FKIP Nuhangga di tahun 2017. Gitu teman-teman. Baik. Jadi alumni juga ya Kak? Ya, alumni juga. Kalau boleh tahu Kakak kesini naik apa? Kalau saya pribadi saat ini masih mengendari motor. Main motor. Macet nggak tuh? Kalau dibilang macet, Jakarta itu pasti dengan Macet ya. cerita khasnya. Kalau dari sudut pandang Kakak sendiri, macetnya Jakarta tuh kenapa sih? Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri itu, kemacetan di Jakarta itu disebabkan cuma satu sih. Daya beli masyarakat di Indonesia itu sangat tinggi untuk masalah otomotif. Gitu, kita belum berbicara karena efek dari masifnya kendaraan bermotor di jalan, tetapi memang kemacetan itu sumber utama itu karena daya beli konsumsi masyarakat Indonesia di sektor otomotif. Tuh. Khususnya di mobil juga ya Kak, yang benar-benar bikin macet tuh. Satu orang mengendarai mobil, tapi dengan ukuran sebesar itu. Ya, bahkan dulu di tahun 2013 ke bawah itu, 2015 ke bawah itu, di HI dan dalam protokol itu pernah ada kebijakan apa sih namanya, satu kendaraan mobil itu, kendaraan beroda 4 itu harus minimal 3 orang. 1 supir dan 2 penumpang. Kalau 1 orang hanya supir doang itu ditilang. Nggak tahu entah kenapa kebijakan tersebut dihapuskan, tapi diganti dengan kebijakan untuk pengendara motor. Dari beberapa jalan protokol itu pengendara roda 2 itu dilarang nggak melintas ke situ. Seperti itu. Sejak kapan itu dihapusnya? Kalau pastinya saya belum mempelajari sampai sejauh itu. Cuman yang saya paham itu adalah semenjak tahun 2015 ke atas muncul isu-isu dan kebijakan-kebijakan pemerintah DKI Pemda itu bahwasanya pengendara roda 2 itu dilarang masuk atau melintas di jalan-jalan protokol yang sudah ditentukan oleh Pemda dengan isu itu. Jadi kalau tepatnya saya belum mempelajari regulasinya sampai sejauh itu. Orang-orang juga lebih suka pakai kendaraan pribadi ya daripada kendaraan umum. Padahal sudah disediakan juga ya. Ya. Kalau menurut Kakak gimana? Saya pribadi juga mengakui saya juga sebagai salah satu kontributor dari masalah kemacetan di Jakarta. Saya juga nggak mau bahasa itu kayak hipokrit lah kalau saya bicara begini-begini, tapi saya bicara dari pengalaman diri saya aja, di mana saya juga ada salah satu kontributor terbesar di Jakarta, salah satunya adalah masih mengendaraan motor. Kemana-mana saya masih lebih nyaman dengan kendaraan bermotor saya, gitu. Tapi bukan karena alasan apakah kendaraan di Jakarta itu kurang nyaman dan sebagainya, enggak. Dari cerita-cerita teman-teman saya, dari yang update-updatean di sosial media bagaimana kendaraan atau transportasi publik yang ada di Jakarta, bahkan di beberapa kota besar di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup nyaman. Tapi kembali lagi kepada keinginan aja dari masyarakat, dan termasuk saya yang mungkin saat ini belum ada kesadaran untuk mau menaiki atau menggunakan kendaraan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu sih. Nah, sebagai kontributor saya juga naik motor juga ke sini. Kalau dari Kakak sendiri sebenarnya solusi yang tepat tuh untuk
mengubah kemacetan di Jakarta ini gimana? Oke, kalau terkait masalah kemacetan di jalanan, bagaimana sih solusinya? Itu yang sampai detik ini pun pemerintah kita baik daerah maupun pusat itu sedang dipikirkan oleh mereka. Karena satu sisi pemerintah juga tidak bisa membatasi daya beli masyarakat Indonesia, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga tidak bisa membatasi, sebenarnya bisa saja, tetapi tidak bisa membatasi secara sepihak untuk produksi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia karena berkaitan dengan hubungan bilateral antar negara, gitu loh. Artinya pabrik-pabrik otomotif yang ada di Indonesia ini itu harus dibicarakan lebih dulu bareng-bareng oleh pemerintah dan masyarakat untuk bagaimana mengontrol produksi atau pemasaran penjualan kendaraan bermotor, gitu. Karena biasanya setahu saya yang dimana ada supply pasti ada demand, itu hukum ekonomi. Kalau ada barangnya pasti ada yang mau beli, gitu. Maka semakin mahal barangnya, semakin sedikit supply maka semakin mahal biasa harganya, dan itu yang sayangnya tidak ada di Indonesia. Artinya kendaraan otomotif itu bahkan dipermudah dengan berbagai macam cicilan. Ya, dari yang cuma gajinya di bawah 2 juta pun sudah bisa membeli kendaraan bermotor. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya, kemudahan-kemudahan itu yang memang saya tidak bilang itu salah. Itu juga ada salah satu target dari perusahaan untuk bagaimana mereka mempertahankan produksi mereka. Tetapi sayangnya terjadi simalakama pemerintah ini. Kalau kita batasi produksi kendaraan bermotor, perusahaan akan teriak. Kalau kita batasi daya beli, itu sangat-sangat mustahil. Iya, benar. Gitu loh, karena masyarakat juga pasti akan menuntut, oke, lu batasi daya beli kita untuk kendaraan bermotor, tapi solusi lainnya apa? Karena kalau di kota besar, oke, ada transportasi umum yang begitu nyaman dan besar armadanya. Pertanyaan kalau di kampungan, di pelosok. Iya. Itu bahkan saya belum lama itu di Sukabumi, ada beberapa daerah dan tetangga di keluarga saya juga, bahwasanya anak SD itu sudah naik motor kemana-mana. Entah mungkin karena ketidaktahuan dari orang tua bahayanya seorang anak dibawa mengendarai motor, atau memang tidak peduli. Cuman kan itu bukan anak saya ya, kayak saya nggak begitu, nomornya jangan dong, anak lu kasih motor, nggak mungkin dong, gitu. Tapi saya melihat ada ketidaksinkronnya antara pemerintah yang inginnya mengendarakan motor itu adalah orang yang dia sudah cukup umur dan punya SIM, tapi di masyarakat sendiri beberapa daerah itu orang tuanya nggak peduli. Karena buat mereka time is money. Selama anak saya bisa berangkat ke sekolah dengan lebih cepat, kenapa tidak? Kan begitu. Di satu sisi pemerintahnya kurang tegas, juga di satu sisi masyarakatnya sendiri kesadarannya kurang gitu ya. Di situ poinnya. Sebenarnya butuh sosialisasi yang sangat masif, bukan cukup. Tapi juga harus disertai dengan kualitas sosialisasinya, bukan hanya sekedar formalitas. Beberapa tempat saya temukan adanya sosialisasi ini, sosialisasi itu, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap kendaraan bermotor, kemacetan dan sebagainya, terkesan hanya sekedar formalitas. Iya. Gitu. Yang penting ada aja gitu. Yang penting ada aja, terus masyarakat diberikan sosialisasi, pada sebenarnya kan sosialisasi itu yang baik itu diadakan follow up. Setelah itu apa yang mau dilakukan? Anggaran di Indonesia kan yang penting ada. Ya, betul. Jadi masyarakat juga nggak tahu ada resikonya tuh, dia nggak mau Ya, itu. nggak mau tahu. Nggak mau tahu, karena di satu sisi kita juga nggak boleh menuntut pemerintah yang harus mikir kerja keras, muter otak bagaimana. Tapi dari sisi masyarakatnya juga, mungkin teman-teman pemerintah juga harus pahami juga bahwasanya kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Iya. Mari kita bantu pemerintah. Siapapun presidennya, siapapun petinggi negara, pejabat-pejabat negara, saya nggak berbicara politik. Yuk kita bantu dalam hal-hal lingkungan, gitu loh. Urusan politik, seberang pendapat, seberang kubu, udah nanti dulu, gitu. Kalau lu mau fokus masalah kalian mau fokus masalah kemacetan, kemudian lingkungan hidup, itu hanya ada mulai dari kita, gitu sih. Kenapa di sini kami bahas tentang macet? Karena macet ini sangat berkaitan dengan lingkungan, teman-teman. Karena dari macet ini bisa bikin polusi di mana-mana. Nah, polusi udara tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang polusi nih, polusi dari pencemaran lingkungan, sampah lah. Sampah ada di mana-mana, khususnya sampah di Jakarta. Yang menumpuk itu di pusat sampah. Ya, di Bantar Gebang. Makasih. Itu kenapa bisa sebanyak itu kalau dari mana? Oke, kenapa? Buat pertanyaan yang sangat bagus.
yang mungkin juga sampai sekarang untuk Pemda setempat, Pemda Bekasi sendiri masih menjadi bahan perbincangan mereka juga sebagai masalah utama mereka juga, bagaimana sampah itu tidak lagi menumpuk di tempat mereka, karena bagaimanapun Bantar Gebang sudah menjadi korban akan keberingasan dalam tanda kutip masyarakat yang sangat kurang kepeduliannya terhadap setidaknya sampahnya sendiri. Gitu. Cukup bagus pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan tentang go green. Mari gunakan plastik-plastik yang bisa terurai, yang mudah terurai, tidak lagi menggunakan bahan-bahan plastik dan sebagainya. Itu sudah cukup bagus. Namun sayangnya dari masyarakat sendiri itu yang masih cukup beringas nih, membeli barang-barang, mengkonsumsi makanan dari bahan-bahan yang dalam tanda kutip itu susah terurai. Apapun itu ya, nggak cuma sekedar plastik. Gitu. Kalau bicara sampah, solusinya bagaimana? Atau permasalahan pertamanya itu kan diawali dari tempat di mana pemerintah itu bingung sampah ini mau dibuang kemana. Sampah se-Indonesia, sampah dari 270 sekian juta jiwa mau dibuangnya kemana? Kan itu jadi pertanyaan utama. Gitu. Kalau kita peduli sama sampah, saat ini pemerintah hanya fokus ke Bantar Gebang dulu. Makanya bahkan beberapa konten kreator itu bikin beberapa satiran bahwasanya Bantar Gebang itu udah menjadi gunung dan ada jalur pendakiannya. Bahkan ada yang sampai bikin mukbang di sana. Bukan karena mereka nggak sekedar iseng, tapi yang saya tangkap mereka juga menyindir. Bukan menyindir pemerintah, nggak cuma sekedar menyindir pemerintah, tapi juga menyindir dari teman-teman masyarakat itu sendiri, dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini loh pusatnya pembuangan sampah yang selama ini kalian buang sehari-hari, nggak sekecil yang kalian pikirkan, tidak seremeh yang kalian pikirkan. Di mana mereka berdiri itu puncaknya pun nggak kelihatan. Puncak dari Bantar Gebang harus pakai drone untuk bisa melihat puncaknya Bantar Gebang. Gitu. Saking tingginya. Saking tingginya. Ya mungkin solusinya adalah bagaimana pemerintah bisa lebih mengembangkan teknologi untuk memilah sampah. Karena contoh beberapa negara di Eropa atau di Jepang itu mereka sudah bisa menggunakan atau membuat satu mekanisme pemilahan sampah. Gitu loh. Bahkan gara-gara Jepang menggunakan mesin tersebut, sampah mereka pun diorder oleh negara lain. Salah satunya adalah Singapura. Daur ulang gitu. Untuk dijadikan dalam tanda kutip produk lagi. Gitu, plastik segala macam yang bisa diolah, di recycle, dikirim ke negara lain. Karena dengan mekanisme yang sangat baik, teknologi yang sangat baik, sehingga pengolahan sampah itu bisa teratasi pelan-pelan. Gitu loh, sehingga akhirnya kita bisa temukan bahwasanya pemerintah harus cukup jeli lagi nih, cukup teliti lagi untuk bagaimana membuat mesin teknologi. Gitu loh, ya udahlah kita kalau bicara dalam sisi kelestarian atau peduli terhadap lingkungan, yo bantu teman-teman pemerintah, bantu rekan-rekan di pemerintah untuk menyumbangkan ide-ide. Jadi nggak cuma sekedar kritis doang. Oke, ide aja disampaikan. Kita bukan ngasih solusi terus kita harus terjun ke DPR atau begini. Kritik tanpa solusi. Demo ini. Demo sah. Lo kritik tanpa solusi itu sah. Tapi mungkin lebih adil, lebih enak, lebih fair kalau disertakan dengan ide-ide. Yuk bantu. Itu nggak ada yang salahin kan? Demo itu nggak disalahin. Itu sah-sah saja dan itu haknya masyarakat. Dengan catatan demo yang real karena keresahan, bukan karena polarisasi suara. Bukan karena kepentingan. Iya, bukan karena ada intrik. Oke. Ada lagi? Gimana sih, kan sekarang kita juga biasanya tuh kayak masih buang sampah sembarangan nih. Misalkan ada teman yang mau sampah sembarangan, pada kita udah kayak ingetin lagi tuh cara kita ngasih taunya ke biar orang dia itu, ada kesadaran gitu ya. Itu gimana? Itu 3 hari yang lalu pun saya sempat menjadi salah satu sorot perhatian saya. Di mana saat itu saya sedang berkendara, naik motor biasa lah. Salah satu pejuang cuan, di mana naik motor, depan mata saya sebuah mobil, saya nggak sebut merek dan platnya, dengan enaknya buang sampah tisu dan aqua gelas dari dalam mobil. Alhamdulillahnya beberapa pengendara langsung menegur untuk mungkin tak ngambil, suruh ngambil segala macam gitu. Tapi pertanyaan saya tidak sampai situ. Dia mengambil itu beneran karena merasa bersalah
atau hanya formalitas saja biar nggak panjang urusannya, kan gitu. Iya. Karena buat saya begini, lu teriak-teriak ke pemerintah terkait masalah sampah, pencemaran sampah-sampah di sungai-sungai, di jalan sebagainya, banjir. Tapi kita sendiri suka buang sampah sembarangan. Ya memang ini sudah menjadi habit, teman-teman. Sayangnya buang sampah sembarang, saya tekankan, sudah menjadi habit di Indonesia. Sederhana kok, masalah rokok aja. Rokok itu kan juga sampah ya, Iya, sekarnya, filter dan sebagainya lah. abunya juga. Rata-rata dimanapun kalian temukan, selain di ruangan yang nanti disediakan untuk rokok yang ada asbak di tempat dalamnya, lihat di pinggir jalan orang merokok terus buang terus, selesai. Iya. Padahal rokok itu juga salah satu sampah yang susah untuk terurai, butuh waktu puluhan tahun untuk bisa terurai. Sesederhana itu. Artinya membuang sampah sembarangan bukan sekedar menjadi permasalahan doang, tapi menjadi habit. Nah, bagaimana untuk merubah habit? Itu nggak gampang. Bisa kalau kita menggunakan cara didikan orang tua yang keras, itu digaplok. Cuma kan nggak mungkin ya kita menggunakan Gak kekerasan. mungkin kita juga gablok kan Iya, berjalan gaplok. Iya. Buang sampah jangan sembarangan. Ya mungkin kita bisa menularkan habit-habit kita, rubah dari habit kita. Ya, berikan dengan contohnya. Karena pada sederhananya secara psikologi, orang akan lebih mendengarkan atau meniru suatu perilaku yang baik. Kita berikan dulu, sini sampah lu guys, gue buangin ke tempat sampah. Dari kita aja, kita nggak usah merasa gengsi, segan, malu untuk menerima sampah atau ngambil sampah teman-teman terus kita buangin. Dan itu sudah saya buktikan di beberapa tempat, termasuk salah satu di HW. Saya walaupun menjabat sebagai pelatih, tapi saya nggak pernah berpikir untuk kalau tidak sampah, tolong buangin dong sampah gue. Enggak, saya nggak pernah mau. Justru saya dengan inisiatif, mungkin Anda sendiri pernah tahu, beberapa kali saya itu bahkan saya nggak sekretaris HW Langsung turun tangan. langsung turun tangan. Bukan karena saya begini, enggak. Karena buat saya kebersihan itu dalam tanda kutip adalah sebagian dari iman menurut dalil. Iya. Selain itu ya saya untuk mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa yuk kita mulai peduli untuk tidak buang sampah sembarangan. Oke, lu setidaknya jangan buang sampah lu dulu deh. Iya. Kita nggak bicara sampah orang lain, kita bicara sampah dari kita sendiri, kita buang dulu ke tempatnya. Kita mulai tularkan, dan itu yang saya lakukan di keluarga. Dari kecil anak saya sudah saya ajarkan untuk ya ini buang sampah ke tempatnya ya. Ini sampah, buang ke tong sampah. Umur 2 tahun udah bisa jalan. Ayah sampah, dia jalan ke tong sampah buang. Iya. Itu caranya kita tularkan. Karena habit itu hanya bisa didobrak dengan penularan, dengan virus, kontaminasi. Nah, kontaminasi itu mungkin terkesan negatif, cuma buat habit itu sangat negatif. Gitu. Negatif bahasa kalau orang dulu bilang racun dilawan dengan racun. Iya. Yaitu kita tularkan perilaku baik, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Enggak, prosesnya bukan mudah, tapi sulit. Bukan sulit dalam tanda prosesnya, tapi waktunya. Kita nggak bisa gara-gara kita sekali terus teman-teman langsung peduli, enggak. Tapi kita sudah berusaha. Di situ poinnya, kita sudah berusaha menjadi salah satu pelopor untuk merubah habit itu. Karena saya tekankan lagi, buang sampah sembarangan adalah habit di Indonesia. Jadi orang-orang yang punya kesadaran ini harus berperan aktif membuat Betul. orang lain sadar Tapi kalau juga. bukan dari kita, siapa lagi gitu dari Ya, kembali lagi ke goyangan itu ya, slogannya itu kalau bukan dari kita, siapa lagi? Iya, gitu. Tapi kalau sekarang beda loh, di zaman-zaman Gen Z itu yang saya lihat itu bukan slogan itu nggak dipakai. Zaman Gen Z tuh. Zaman Gen Z itu dipakai sekarang kalau bisa lu kenapa harus gue kan? Iya. Gitu. Udah lu aja ngurusin ngapain harus gue kan? Iya. Gitu kalau zaman sekarang. Tapi Itu kan sama-sama lo gitu. Iya, benar-benar kayak gitu ya dengan teman-teman dari sama pemisalannya ya. Gitu sih. Nah, kalau dari solusi-solusi nih yang sering dibicarakan orang, daur ulang, sebenarnya itu efektif nggak sih? Kalau daur ulang sampah itu sepakat bahkan nggak sekelas jadi di PBB itu dari Sekjen Pengesahan Antonio Guterres itu pernah ngomong salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah itu adalah daur ulang, recycle. Contoh kayak gini, botol plastik itu bisa di recycle. Iya bisa. Bagaimana bentuk produk recycle-nya? Ya kalau lihat aja baskom, tumbler yang dari bahan plastik juga ya. Itu adalah produk-produk hasil dari daur ulang sampah-sampah plastik itu. Sampah plastik yang bisa didaur ulang, nggak semua plastik itu bisa didaur ulang ya. Iya. Tapi produk-produk model Tupperware, baskom yang buat kalian nyuci itu di rumah atau merendam piring loh, itu dari bahan plastik itu, dari bahan-bahan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Gitu. Jadi apakah dikatakan efektif daur ulang itu? Cukup efektif dan mungkin sangat efektif. Tapi kembali lagi jumlah efektivitasnya itu dilihat seberapa besar dari sampah yang ada.
Di skalanya misalnya sampah segunung Bantar Gerbang, Iya. dilihat dari yang di recycle itu nggak nyampe 0,0% palingan ya asumsi saya ya, gitu segunung itu, tapi mesin yang ada di Indonesia untuk merecycle itu belum bisa untuk mengcover setidaknya itu 1/4 dari gunung itu, paling cuma sekian persen doang, entah 1% kan, entah 0, sekian persen. Jadi kalau untuk melihat dari skalanya belum efektif, tapi itu bisa menjadi solusi yang sangat efektif kalau dikembangkan lebih masif lagi. Teknologi, kembali ke statement saya awal, kalau teknologi itu dikembangkan lebih baik lagi untuk pemilahan sampah agar lebih mudah didaur ulang, itu lebih enak. Karena di Jepang, di Australia, di Eropa, di Jerman itu bahkan kita dituntut untuk memilah sampah. Kita punya sampah plastik, kita taruh di sampah plastik. Di Wuhan nggak ada sampah organik, non organik, tapi kita dan teman-teman yang saya lihat, mungkin saya sendiri juga sempat begitu. Ada sampah plastik ya buang aja, entah itu buang buat apa, Buat non atau organik, masuk aja udah. Asal masuk apa itu untuk organik atau non organik, buang aja. Yang penting buang sampah, gitu loh. Di situ aja contohnya kita belum bisa memilah. Tapi ya mungkin dibantu dengan pemerintah. Pemerintah sudah cukup keras kok. Di media sosial, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah berapa kali memberikan sosialisasi terhadap pemilahan sampah. Dinas-dinas kebersihan di beberapa provinsi juga sama, tapi kan kembali lagi. Ya, ada sanksinya juga kan. Iya, dari pemerintah sendiri bagaimana? Kita sudah memilah nih, seandainya. Tapi bagaimana teknologi yang ada? Apakah sudah cukup gitu loh? Karena kembali lagi, nanti yang memilah itu ya perusahaan. Hasil dari swasta lah, dari swasta. Hasil dari pemilahan itu yang menikmati swasta. Harusnya kan negara. Kayak Jepang bisa menjadi eksportir sampah. Kemana BUMN kita seharusnya memang punya kontribusi atau kepedulian terhadap pemilahan sampah. Sudah dibuktikan kok di beberapa negara luar bahwasanya pemilahan sampah dan ulang sampah itu cukup menguntungkan dalam tanda kutip gitu untuk sebuah negara. Karena ada loh negara yang butuh sampah, butuh sampah loh. Itu. Berarti dari Indonesia sendiri belum ada ya kebijakan untuk? Bukan belum ada, cuman mungkin secara kuantitasnya dan kualitasnya harus dikembangkan lagi. Karena ya namanya sampah itu kan tiap hari itu bukan hitungan kilogram kuintal, udah tonase. Iya. Yang masuk Bantar Gerbang itu udah ton-ton yang masuk sana setiap harinya loh. Artinya kalau tidak dipercepat pengembangan teknologi itu, ya gunung itu akan semakin tinggi, mungkin akan ngalahin gunung Everest kayak gitu. Waduh. Banget ya. Iya, mungkin orang Bekasi tahu tuh sekitar Bantar Gerbang kalau udah hujan, masya Allah tuh baunya. Ya, Harum. gitu. Saya juga menyindir ya. Ini bukan salah masyarakat Bekasi, ini bukan salah Pemda Bekasi, bukan. Iya. Ini salah kita bersama, gitu. Karena kita membuang sampah sembarangan, warga Bekasi jadi korban. Cuman kemarin ada yang meledak gitu ya. Betul. Iya, tuh meledak lagi. Ada yang meledak, ada yang itu kembali lagi ada yang mau tabung gas, bekas oksigen, bekas parfum, main buang aja. Paling jelas ada yang non organik. Adanya pemilihan sampah non organik itu salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi hal itu. Seandainya kita buang sampah bahan kimia tidak meledak Iya. dengan mudah gitu loh. Sederhana itu sebenarnya. Ya. Dari pemerintah sendiri kan udah ditegaskan ya, udah suruh buang sampah jangan sembarangan, apalah itu. Kalau dari kitanya sendiri masih tetap kayak gitu, jadi percuma aja dong pemerintah memberikan ketegasan. Apa pemerintah kurang tegas gitu? Sebenarnya kalau pemerintah kurang tegas atau bagaimana, di Jakarta sendiri itu ada kebijakannya. Apabila ketahuan saya pribadi secara regulasinya kurang paham bahasa hukumnya, tapi yang saya dapat sampaikan adalah yang saya paham itu kita akan dikenakan denda sebesar 500.000 ketika kita tuh buang sampah sembarangan. Kalau di Bandung 5 juta. 5 juta. Bandung. Pertanyaannya kenapa Jakarta nggak bisa lebih keras? Karena kan seharusnya jumlah masyarakat di Jakarta kan cukup besar. Cukup besar sampai ya. 12 juta sekian jiwa kan. Itu salah satu penduduk terbesar di Jakarta di Indonesia kan. Seharusnya kebijakannya lebih tegas lagi, nggak cuma 500.000, 50 juta kalau perlu. Iya. Gitu. Karena di Bandung aja bisa. Ada bahkan Daerah beberapa Jawa. peraturan mungkin ya dari unen-unen teman-teman saya yang di Bandung itu, bahkan mobil pribadinya pun harus ada tong sampah, tempat sampah di dalam mobil pribadinya untuk salah satunya itu menanggulangi buang sampah sembarangan. Di dalam mobil itu ada tong sampah. Jadi ketika dinas kebersihan Bandung dan polisi melihat ada mobil pribadi yang kedapatan tidak memiliki tempat sampah pribadinya, biasanya ada teguran. Cuman apakah itu untuk peraturan tertulis atau tidak saya kurang paham. Tapi yang saya
dapat info dari teman-teman saya dari Bandung itu seperti itu. Tinggal bagaimana pemerintah itu tegas aja. Gitu. Beberapa RT di Jakarta juga cukup bagus kok. Contohnya di saya lupa RT berapa itu di daerah Batu Kinyang, dia cukup RT itu cukup keras. Bila mana ada warganya ketahuan buang sampah di kali, di sungai, itu akan didenda. Nggak tahu dendanya berapa itu akan didenda oleh RT dan uang denda itu akan masuk ke dalam kas RT. Gitu. Habis itu nggak cuma didenda, ditegur habis-habisan, dimarahin dulu. Terus mereka sudah denda. Akhirnya mungkin beberapa warga yang kena teguran itu cukup kapok kayaknya. Artinya bisa dong. Ya kita bicara pejabat aparat, nggak mesti yang tinggi-tinggi, polisi, disub, enggak, DKP, dinas kebersihan enggak. RT pun juga aparat negara. Gitu dari masyarakat. Dia juga punya hak untuk menegur. Gitu. Yang itu dalam kesepakatannya. Gitu. Jadi punishment itu diberikan ketika ada sosialisasi dan peringatan. Bukan kebijakan itu terbit tanpa adanya sosialisasi. Apalagi teror kalau begitu. Nggak ada yang otoriter ya. Iya, untungnya saat ini belum ada. Ya memang dari sampah sendiri itu memang masalah yang masif juga, susah untuk disosialisasi juga, kesadarannya juga masih kurang, dan sampah sendiri juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh misalnya di kerusakan lingkungan di pencemaran air, pencemaran udara, jadi baunya tidak sedap, dan pencemaran lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang kerusakan lingkungan nih, IKN nih Kak. Kerusakan lingkungan, sebenarnya IKN tuh ngerusak lingkungan nggak sih? Oke, gini, setiap nggak cuma kita nggak bisa IKN aja ya. Gini, setiap pembangunan suatu gedung, suatu wahana, termasuk IKN, itu harus ada AMDAL-nya dulu. Apa itu AMDAL? AMDAL itu adalah analisis, gitu loh. Untuk dapat bahasa itu kayak mengatasi tidak mencemari lingkungan, gitu loh, dalam lingkungan. Jadi analisis itu diterbitkan dulu. Apakah pembangunan itu merusak atau mencemari suatu lingkungan tersebut? Apabila tidak memenuhi kualifikasinya untuk dikatakan aman, maka pembangunan itu dihentikan seharusnya. Tapi ya saya juga sering mengikuti berita itu, ada yang mengatakan AMDAL IKN itu belum jelas. Artinya kebijakan terhadap IKN itu ditetapkan sebelum adanya AMDAL. Ya saya bukan ekspertis saya di bidang itu, tapi saya juga cukup kecewa kalau seandainya isu itu benar. Sebelum adanya AMDAL, kebijakan IKN, pembangunan IKN diterbitkan lebih dulu, dan artinya pembangunan IKN itu di gaspol kan saat ini saya lihat. Tapi kalau ternyata benar AMDAL-nya baru terbit setelah dilaksanakan pembangunannya, buat saya itu sangat mengecewakan. Gitu loh. Karena bagaimanapun Kalimantan itu salah satu supplier oksigen terbesar di dunia setelah Brazil. Gitu loh. Karena Indonesia juga hutan itu kan didapat julukan adalah paru-paru dunia ya. Gitu loh. Walaupun ada yang lebih besar lagi, yaitu adalah plankton. Itu sudah pintar ya sekarang. Ada plankton sebenarnya lebih besar lagi, cuman kan sayangnya kita tidak hidup di lautannya. Kita bisa hidupnya di daratan. Artinya kenapa hutan adalah paru-paru dunia, yaitu. Dan kita lihat Kalimantan sebelum adanya ikan itu sudah banyak yang botak. Beberapa drone pun menangkap, ya pinggirannya hutan. Kalau kita lihat dari laut itu hutan, tapi kalau kita ke tengah itu sudah merah. Apapun perusahaan saya nggak peduli gitu. Tapi yang kita lihat itu Kalimantan beberapa tempat itu sudah merah. Gitu. Ditambah sekarang ada IKN. Nah, salah satu dari petinggi atau otoritas IKN itu pernah mengatakan bahwasanya pembangunan IKN itu juga akan mengedepankan namanya reboisasi, penghijauan kembali. Gitu. Bagaimana pembangunan IKN itu juga ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah kendaraan atau transportasi umum di sana untuk pejabat-pejabatnya itu menggunakan kendaraan listrik. Gitu. Sayangnya manufaktur baterai itu masih pakai batu bara. Batu bara salah satu perusak lingkungan hidup terbesar di dunia. Perusak udara, buat polusi. Bahkan di Jakarta itu pernah tinggi kan, IQ-nya gitu, air quality-nya, atau kualitas udaranya, karena batu bara itu. Gitu. Tapi ya kita cukup apresiasi kalau seandainya benar terjadi kendaraan untuk di IKN itu menggunakan kendaraan listrik, bahkan transportasi umumnya, karena itu salah satu solusi. Setidaknya untuk pencemaran udara dulu deh.
gitu loh untuk di lingkungan tersebut. Ya nggak apa-apa gitu, menghindari kendaraan-kendaraan yang menggunakan gas emisi yang besar. Gitu. Kalau kita bicara IKN. Kalau begitu sebenarnya IKN ini kalau dilihat dari perspektif itu sebenarnya ya merusak, tapi kan dengan mereka dalih reboisasi jadi mungkin di kedepannya akan ditanam kembali mungkin. Dan dari yang saya lihat juga di video-video viral itu ada hewan-hewan yang keluar dari hutan terus masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, mungkin itu bukan dari IKN mungkin dari perusahaan lain. Tapi tentu IKN ini sangat berdampak juga dengan lingkungan. Kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, dari kakak sendiri sebenarnya ngedukung IKN nggak sih? Oke. Kalau kebijakan pemerintah semasa itu bagus untuk masyarakat, saya pasti dukung. Tapi ada juga kebijakan pemerintah yang nggak bagus untuk masyarakat dan pasti saya tolak. Iya. Saya juga dulu beberapa kali jadi mahasiswa sempat ikut aksi. Omnibus Law, aksi damai pasal 11, 212, RUU KUHP dan sebagainya gitu loh ya. Artinya selama kebijakan pemerintah itu bagus dan berguna untuk masyarakat, pasti saya dukung. Tapi kembali lagi, apakah pembangunan IKN itu saya dukung? Kalau saya lihat belum ada urgensinya untuk memindahkan ibu kota secepat itu. Ibu kota harus pindah, ya harus pindah. Jakarta udah kelewat padat, Betul. gitu. Kemana-mana. Udah butuh yang namanya penyegaran lah. Kalau bahasa anak teknologi itu kita butuh reboot dulu nih laptop, di install ulang lah. Overload. Kalau udah over kapasitas itu udah overload apapun itu, udah overan lah. Tapi buat saya pemindahan ibu kota itu harus karena itu yang menyampaikan nggak cuma saat Presiden Jokowi doang, bahkan di era Bung Karno harus ada pemindahan ibu kota selain di Jakarta gitu loh. Tapi apakah ya pertanyaan sebenarnya gini, apakah IKN itu di Kalimantan tepat atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau buat saya mungkin tepat secara geografis, dia paling tengah, bahasa gitu, dia paling center. Dan bukan di Jawa, karena kalau di Jawa, ya Pulau Jawa itu udah pulau yang paling besar penduduknya. Kecil, tapi padat. 80% masyarakat Indonesia itu ada di Jawa gitu, di Pulau Jawa. Dan mungkin dengan perpindahannya di Kalimantan cukup baik. Nah, oke, secara analisis itu betul. Saya akhirnya memilih Kalimantan sebagai target untuk pembangunan IKN. Tapi bagaimana? Kembali lagi, apakah IKN itu sudah tepat pembangunannya sesuai dengan AMDAL atau tidak? Kalau tadi saya bilang di awal, kalau tidak sesuai dengan AMDAL atau mungkin AMDAL-nya baru terbit setelah dilakukan pembangunan, saya kecewa. Saya pastikan saya kecewa. Artinya, mungkin bisa saya dukung kalau malah berguna untuk masyarakat Kalimantan itu sendiri. Karena di Kalimantan, yang kita ketahui bersama budayanya masih tinggi nih. Betul. Adat dan budayanya sangat-sangat tinggi, gitu loh. Mereka salah satu suku yang sampai sekarang masih eksis, yang disorot oleh dunia bahkan, gitu loh, suku Dayak ini di Kalimantan. Nah pertanyaannya adalah pembangunan IKN, bagaimana terhadap mereka? Apakah mereka mendapatkan kepeduliannya atau mendapatkan dampak positif dari pembangunan IKN atau tidak? Termasuk yang tadi sudah disinggung sedikit masalah fauna di sana. Banyak beberapa hewan liar, satwa-satwa liar itu yang lari perkampungan. Satwa liar lari ke perkampungan itu dikarenakan lingkungan hidup mereka sudah tidak nyaman. Artinya ada kerusakan ekosistem di wilayah tersebut. Nah, apa yang menyebabkan? Kita kurang paham. Itu ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi yang kita bisa tahu bersama adalah adanya kerusakan ekosistem di tempat tersebut. Salah satu kerusakan ekosistem itu adalah pembangunan suatu infrastruktur di daerah tersebut yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup tersebut. Karena yang kembali lagi, lu mau bangun infrastruktur harus tahu dulu infrastruktur ini bagus atau tidak untuk lingkungan hidup. Gitu, jangan sampai Indonesia menjadi salah satu negara penuh dengan beton. Kalau Indonesia menjadi negara penuh dengan beton, saya pastikan suhu dunia pasti naik. Karena Indonesia itu salah satu tempat yang paling adem. Contoh almarhum Bob Sadino pernah ngomong, kenapa sampai dia meninggal dia selalu pakai celana pendek. Bob Sadino salah satu pendiri Deva Marta. Karena dia bilang Indonesia itu hawanya paling enak, panas tapi nggak terlalu panas, dingin juga nggak terlalu dingin. Beda dengan di luar negeri. Ketika musim panas ngelakit, musim dingin bikin parah banget. Makanya dia menikmati. Artinya
Kalau Indonesia itu secara suhu dan secara iklim sudah nggak bagus, seperti sekarang ini kan sudah iklim itu udah nggak bisa diprediksi lah. Dulu kita bisa prediksi lah, secara dari kita aja, masa dari BMKG, dari kita masyarakat awam 2010, kita prediksi, dari bulan Januari sampai bulan Juli itu pasti panas. Juli sampai Desember sampai Januari itu pasti hujan. Atau ada beberapa ketentuan perubahan-perubahan itu. Kita bisa prediksi secara sepihak lah dari masyarakat secara kacamata orang bodoh. Makanya para petani kan dulu bagus-bagus kan. Mereka bisa memprediksi kapan gua harus tanam dan kapan gua harus panen. Karena mereka punya perhitungan itu. Sekali panen setahun itu bisa 3 kali panen. Karena di area hujan itu bisa dihitung di bulan apa aja. Tapi sekarang udah bisa diprediksi, banyak petani yang gagal panen karena nggak bisa memprediksi cuaca. Nah, perubahan iklim cuaca itu bisa salah satu disebabkan oleh pencemaran lingkungan udara. Apakah IKN termasuk? Bisa jadi. Gitu loh. Bisa jadi. Karena kembali lagi bagaimana proses pembangunan di sana kan juga butuh barang-barang, bahan baku, kendaraan-kendaraan proyek yang menggunakan bensin batu bara. Bensin yang dihasilkan dari batu bara atau fosil. Minyak yang gas emisinya ya kita lihat ya di jalan bagaimana kontainer itu kentut asalnya seberapa tebal. Bayangkan IKN sekarang di Kalimantan setiap hari lalu lalang tuh kontainer-kontainer gede, traktor-traktor besar untuk mengangkut bahan-bahan material pembangunan IKN. Mungkin kan yang bagus desainnya, cuma kita tidak lihat desain dulu deh. Oke, keren, yang membuat desain itu salah satu seniman tersohor di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dari Bali, saya lupa namanya. Beliau itu yang membuat desain IKN Garuda gitu kan. Tapi pertanyaan saya, apakah pengirimannya sudah sesuai? Kalau kita bicara ya, gitu. Tapi apakah saya mendukung? Pertanyaan pertama, selama itu berguna, saya mendukung. Tapi kalau tidak, malah memberikan dampak buruk untuk masyarakat. Kalau bisa bersuara, saya akan bersuara. Dan seperti yang sudah beberapa kali. Gitu. Kenaikan suhu dunia juga udah mulai naik tinggi ya. Dan suhu di kutub kan sudah mulai cair. Sebenarnya di Indonesia masih lumayan nyaman sih ya untuk sekarang, tapi kita juga nggak tahu kedepannya bagaimana. Ya, ini kalau bicara suhu yang pertamanya perlu dipahami 20 tahun ini suhu bumi itu naik 1,1 derajat Celcius. Itu kecil sekarang, tapi dampaknya besar. Dampaknya besar. Kalau skala internasional ya, kita bicara skala internasional. Di India pernah terjadi yang namanya pemanasan. Apa sih istilahnya itu? Kata tuh panas itu nggak masuk akal, bahkan aspal sampai meleleh. Apa yang menyebabkan itu? Ya mungkin disebabkan oleh gelombang matahari. Itu sunwave itu kan, cuman dulu nggak pernah loh ada kasus itu. Kok sampai tahun-tahun sekarang ini ada loh. Gitu. Bahkan di Indonesia pun pernah, sampai di Jakarta itu pernah sampai angka 39 derajat dalam waktu 3 hari berturut-turut. Ya itu jarang banget terjadi di Jakarta loh ya. Kok bisa 38, 39 derajat Celcius dalam 3 hari berturut-turut? Gitu loh. Nah, berarti kan ada masalah nih dari itu. Gitu. Jadi kalau bicara mencairnya benua es di kutub selatan dan utara, itu sudah pasti karena adanya kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu terbesar itu ya kembali lagi kalau menggunakan statementnya dari si Sekjen PBB atau di Guterres itu, ya karena besarnya atau masifnya kapitalisme dalam manufaktur, yang dimana operasional mereka masih menggunakan batu bara. Nah, itu ya dampaknya untuk udara itu besar banget. Gitu. Karena kalau udara di suatu dunia, di satu bumi ini udah bermasalah, otomatis lapisan-lapisan pelindungnya juga pasti bermasalah. Yang dimana yaitu sinar UV itu dengan mudahnya masuk, dengan mudahnya menyerang tuh ke dunia, sehingga terjadinya perubahan iklim cukup besar. Gitu. Salah satunya Indonesia ngerasain kan beberapa kali panas hujan, nggak tentu lah. Kalau orang dulu bilangnya pancaroba, gitu, pergantian musim yang tidak terkendali, gitu. Iya. Dan pencairan itu juga akibatin tinggi laut naik, dan di Jakarta itu udah mulai tenggelam. Ya betul. For your information, kayak nama sekarang ya. Jakarta itu mengalami penurunan tanah itu sebesar 0,01 cm, 0,1 cm per tahun. 1 apa 0,1 cm per tahun saya lupa. Kalau 1 per tahun. Tingginya apa naiknya? Penurunan tanah. Penurunan. Gitu loh. Gampangnya kalau you search di Google, seketika aja musola di tengah laut.
di daerah Jakarta Utara itu ada musola yang ada di tengah laut. Sudah setenggelam itu Jakarta. Musola itu sudah di dalam di tengah laut. Dan bahkan pinggiran kota Jakarta yang berbatasan dengan laut itu tinggi tanah dengan air itu jauh berbeda. Artinya kalau tanggul ini dibuka, satu wilayah itu udah tenggelam. Bahkan di narasi Najwa Shihab punya pernah memprediksi di tahun 2050 hampir dari 25% wilayah Jakarta akan tenggelam oleh lautan. Ya, karena itu pencarian mengenai situ. Kalau benar-benar Jakarta atau Pemda Jakarta tidak melihat atau berinisiatif untuk melakukan penanggulangan bencana ini. Jadi meme yang 2050 Jakarta di bawah air itu bukan hoax semata ya. Jadi itu berdasarkan analisis dan prediksi dari beberapa jurnalis. Salah satunya adalah Najwa Shihab yang saya bawa Najwa Shihab mungkin semua orang kenal gitu melalui channel YouTube-nya pribadi yaitu Narasi Room. Dia memprediksi itu dan dia memprediksi itu bukan asal hitung-hitungan dong. Dia juga melibatkan para ahlinya gitu di bidang tersebut. Sehingga kita mungkin bisa percaya, tapi bukan berarti Najwa Shihab itu benar atau enggak. Tapi secara data yang dia sampaikan, saya bisa percaya, gitu. Saya bisa yakini bahwa data yang mereka sampaikan itu kan data yang dihasilkan dari wawancara ke berbagai sumber. Narasumber salah satunya beberapa di antaranya adalah ahli, gitu. Artinya berdasarkan data dari channel itu, dari Narasi Room aja itu beneran akan terjadi. Berarti sudah begitu parahnya dong. 2050 itu hanya tinggal 26 tahun lagi. 26 tahun lagi gue berarti umur gue udah berapa? Udah sekitar 60-an berarti gue saya masih bisa merasakan tuh nanti Jakarta tenggelam gitu. Apalagi teman-teman yang masih muda gitu, masih umur 20 tahun, 21 tahun akan merasakan tuh. Mungkin saya bisa aja udah jadi orang kaya pindah ke luar negeri bisa aja dong. Nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu ya kan. Tahu ya kan. Gitu bye-bye. Intermezzo aja. Kan dari Pemdanya sendiri belum ada membatasi gitu. Apa itu? Yang untuk Jakarta tenggelam ini? Bukan secara regulasi atau secara kebijakan dan program itu ada selalu. Ada selalu untuk kayak perbaikan atau maintenance tanggul di pinggiran-pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut. Gitu. Selalu ada. Nah, cuma pertanyaannya adalah eksekusinya bagaimana? Apakah sesuai dengan target atau tidak? Saya nggak pengen banget untuk suzon. Tapi sayangnya yang terjadi di lapangan selalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesuai harapan. Karena seperti saya bilang beberapa jurnalis itu meliput tanggul-tanggul yang ada di pinggir kota Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan laut itu banyak melihat adanya retakan-retakan dan retakan itu sudah terjadi dari tahun tahun yang lalu. Yang seharusnya kalau pemerintah Jakarta atau terutama Pemda Kota Jakarta Utara itu beneran gercep, retakan-retakan itu sudah bisa teratasi. Bohong kalau nggak ada anggarannya untuk masalah tanggul-tanggulan itu. Pasti ada lah. Pasti ada lah. Tinggal bagaimana eksekusinya. Saya nggak mau suzon ya. Tapi sayangnya yang terjadi seperti begitu. Sehingga suzon itu pasti muncul lagi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi di mana terkait masalah kerusakan. Gini deh, gampang ya. Solusi sementara kalau dari saya pribadi untuk masalah lingkungan hidup itu jadi kita aja tadi kepedulian terhadap lingkungan itu yang menyampaikan bukan saya tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya nggak akan jauh-jauh dari pemerintah juga. Saya juga ikut serta membantu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman pemerintah, saudara-saudara kita di pemerintah untuk menyebarkan virus-virus ini. Kenapa saya bilang virus? Karena membuang sampah sembarangan itu mudah menjadi habit. Habit itu hanya bisa dirusak dengan virus. Ya mungkin virus itu virus baik. Gitu. Itu sih kalau saya. Kita harus sebar-sebarkan virus-virus baik. Betul. Yang sadar-sadar nih, buat orang lain juga sadar. Ya, gitu. Jangan cuma COVID doang, virus jadi besar. Iya. Sudah banyak. Dan kebetulan media sosial itu sudah menjadi dalam tanda kutip buku diari anak muda. Dulu kan sebelum ada media sosial, kaum milenial ke bawah itu menulis segala undang-undang kan buku diari itu. Nah sekarang dengan adanya media sosial, artinya nggak cuma keluh kesah doang yang bisa disampaikan, keluh kesah harian kita, hidup, romansa, keluarga, ekonomi dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menyampaikan beberapa
insight untuk teman-teman muda di luar sana. Jadi artinya pesan saya sederhana. Kalian sebagai generasi muda, gunakan teknologi dan media sosial yang kalian punya sebaik mungkin. Dan kalau bisa menjadi pelopor generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Jangan hanya masalah-masalah pribadi doang diubah tuh, tapi juga jadikan itu sebagai media sosial dan teknologi. Jadikan media support untuk mendukung kepedulian kita terhadap lingkungan, mendukung program-program pemerintah, mendukung program-program swasta. Karena nggak cuma pemerintah. Contoh kayak Coldplay kemarin, terus Pandawara, Grup Pandawara, Sungai Citarum mendapat predikat salah satu sungai terkotor di dunia. Itu Grup Pandawara berkontribusi. Nah, kita nggak mungkin, teman-teman nggak bisa bantu dalam segi aksi. Yuk kita bantu dalam bentuk dukungan. Gunakan media sosial kita punya, gunakan teknologi yang kita punya untuk menjadi pelopor. Mungkin kalian nggak bisa merasakan sekarang, tapi di 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dapat atau akan terjadi. Karena kalau nggak ada yang peduli dari kalian, siapa lagi? Mungkin teman-teman kayak saya, punya di atas saya mungkin 30 tahun lagi sudah meninggal. Tinggal kalian yang menjadi penerus, kalian menjadi saksi hidup akan bumi ini. Jadi kalau kalian tidak menggunakan itu sangat sayang. Karena kalian akan menikmati sakitnya di belakang di kemudian hari. Itu sih gue lihat. Ya, tinggal apa yang akan kita tinggalkan ke anak cucu. Betul. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Kak sudah Ya, mau sama-sama. diajak ngobrol nih bareng kita. Kita sudah cukup lama ya, kita sudah Iya. Berapa? berapa? 1 jam. Oh, iya. Iya. Bisa. Terima kasih juga sudah jauh-jauh datang ke sini, sudah diajak ngobrol sharing-sharing tentang lingkungan, dan terima kasih juga untuk semuanya dah. Dan dari kita juga mohon maaf jika ada kesalahan ya, tadi juga agak telat juga, mohon maaf. Ya, begitu saja podcast dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.